Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Apa kabar antum semua? Dalam kondisi yang sehat-sehat, kita berharap di pagi ini bisa bergabung dalam Zoom setiap hari Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah pada Sabtu kali ini bersama saya Arifin dalam 1 jam ke depan membahas seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, dan pada kali ini topiknya adalah suka duka sekolah atau belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-33 ya, dengan topik yang berbeda-beda setiap pertemuan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita semangat untuk bisa belajar, dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan bagi kita semua, siapa saja para penuntut ilmu yang ingin melanjutkan sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Saat ini sudah bergabung cukup banyak ya, ada sekitar 30-an, dan insya Allah mungkin sambil menunggu yang lain. Ini juga ada yang sudah mendaftar, ada yang baru masih dalam proses bertanya, karena memang Ma'had ini informasinya belum terlalu populer di kalangan kita orang Indonesia, dan alhamdulillah Darul Arifin masih konsisten untuk mensosialisasikan seputar belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan karunia-Nya pada kita semua dan menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, bapak, ibu, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam ruang Zoom ini nanti dipersilakan bagi antum semua untuk bertanya ya, untuk bertanya langsung. Bisa dengan membuka mikrofon yang ada pada Zoom atau menggunakan ruang chat untuk bertanya apa saja yang perlu ditanyakan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena selama ini hampir setiap waktu ya, banyak WhatsApp yang masuk ke saya bertanya seputar sekolah, masalah biayanya, masalah proses keberangkatannya, masalah pembelajarannya. Dan kami sediakan, Darul Arifin sediakan waktu untuk bisa bertanya langsung ya, bersama saya untuk menjelaskan apa-apa yang perlu diketahui oleh ayah bunda, bapak ibu, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan sebelum kita memasuki tema kita pada kali ini, izinkan saya seperti biasa memperkenalkan bahwa Darul Arifin pada tahun ini alhamdulillah sudah terdaftar untuk keberangkatan di bulan Agustus, September, dan Oktober sekitaran 100 ya, mungkin 100 lebih ya. Dan insya Allah pada hari Senin besok tanggal 25 Juli 2022 pendaftaran untuk keberangkatan terakhir yaitu tanggal 18 Oktober akan ditutup. Jadi pada hari Senin besok pendaftaran akan ditutup karena mengingat proses yang cukup panjang dalam pengurusan visa, kemudian pengurusan rekomendasi dan berkas-berkas lainnya yang harus dilengkapi sebelum keberangkatan, dan itu cukup memakan waktu yang panjang. Oleh sebab itu di akhir Juli ini kita akan tutup pendaftaran, dan apabila ada yang mendaftar di setelahnya maka akan masuk dalam grup keberangkatan tahun 2023 ya. Dan alhamdulillah saat ini pun sudah cukup banyak yang mendaftar untuk keberangkatan
Agustus dan September tahun 2023 tahun depan artinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sering saya ungkapkan atau jelaskan bahwa Al-Azhar itu tidak hanya memiliki jenjang S1 ya. Jadi Al-Azhar itu adalah satu lembaga yang sangat lama ya, cukup tua usianya, 1000 lebih ya, 1000 lebih. Itu sudah memiliki banyak jenjang, sama seperti kita mungkin dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Dan sayangnya lembaga yang besar ini di kalangan kita hanya terdengar bahwa Al-Azhar adalah kuliah gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi ada jenjang-jenjang yang bisa kita masuki, yaitu sebelum jenjang kuliah, yaitu jenjang SMP dan SMA yang dikenal dengan sebutan ma'had. Jadi istilah ma'had agak berbeda dengan istilah di Indonesia. Kalau kita ma'had disebut dengan pondok pesantren. Jadi memang ada beberapa siswa yang sampai saat ini berpikir bahwa ma'had, sekolah di ma'had adalah mondok gitu, padahal tidak. Jadi di sana namanya ma'had itu terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Itu namanya ma'had. Jamaknya ma'ahid. Ma'ahid. Nah, ma'ahid ini ada 3 jenjang, yaitu ibtidai, i'dadi, kemudian sanawi. Jadi SD, SMP, dan SMA. Dan dari kita, dari Indonesia ini, yang dapat kami berangkatkan adalah jenjang SMP dan SMA, sebagaimana yang diperbolehkan oleh pihak Kementerian Agama Pusat, kemudian diperbolehkan oleh pihak KBRI bahwa usia minimal untuk bisa mendaftar di jenjang ma'had ini adalah 12 tahun dan sudah lulus SD. Jadi setelah lulus SD bisa berangkat ke Al-Azhar untuk melanjutkan studi setingkat dengan SMP dan SMA. Dan usia maksimal adalah 30 tahun. Dan istimewanya bahwa Ma'had Al-Azhar ini walaupun dia setara dengan SMP dan SMA secara formal, akan tetapi justru banyak yang masuk ke jenjang ini adalah teman-teman yang sudah lulus SMA atau aliyah di Indonesia. Hal demikian karena ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Ma'had. Yang pertama adalah bahwa Ma'had walaupun setara dengan SMP dan SMA, akan tetapi di dalamnya memiliki kesempatan untuk mengikuti akselerasi atau proses percepatan, sehingga SMP tidak harus dilalui dalam waktu yang 3 tahun, atau SMA juga tidak perlu dilalui dalam waktu yang cukup lama. Jadi ada percepatan sehingga teman-teman yang sudah lulus aliyah pun banyak yang mengambil program ini. Agar apa? Agar nanti ketika lulus di jenjang Ma'had bisa langsung melanjutkan program S1 di Al-Azhar Kairo Mesir tanpa tes. Mengapa tanpa tes? Karena Ma'had Al-Azhar itu didirikan oleh Al-Azhar dan ijazahnya pun diterbitkan oleh pihak lembaga Al-Azhar, sehingga ketika antum melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1, alhamdulillah tidak memerlukan tes kembali. Jadi tidak ada perlu tes lagi, kemudian ikut kelas bahasa lagi, itu tidak diperlukan, karena apa yang antum butuhkan untuk memasuki ke jenjang kuliah itu sudah antum dapatkan pada jenjang Ma'had ini. Gitu. Nah, tentunya dalam jenjang Ma'had ini pastinya ada suka ataupun duka ya, dan ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai suka dan duka belajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi Ma'had Al-Azhar yang sebenarnya bernama dengan Ma'had Al-Bu'us Al-Islami. Jadi ada beberapa anak yang
bertanya apa bedanya Ma'had Al-Azhar dengan Ma'had Bu'us. Jawabannya adalah sama ya, sama. Ma'had Al-Bu'us Al-Islami bil Azhar Syarif bil Qahirah. Itu nama lengkapnya, akan tetapi biasa kita menyebutnya dengan Ma'had Al-Azhar. Gitu. Nah, pastinya bukan hanya pendidikan di Al-Azhar, sepertinya hampir setiap pendidikan, terutama di luar negeri, itu pun memiliki suka dan duka yang hampir-hampir mirip saya kira, ya, apalagi dalam ruang lingkup yang berbeda, dalam lingkungan yang berbeda, kita belajar bersama teman-teman yang berbeda pula. Itu pastinya akan menimbulkan perasaan baik itu suka ataupun dukanya. Dan insya Allah kita akan memulai pembahasan dari apa sih dukanya gitu untuk belajar di Ma'had. Ya, karena sudah beberapa sudah beberapa waktu kami perhatikan teman-teman yang sudah berada di sana ya bersama Darul Arifin di asrama, itu kami perhatikan bagaimana psikologi mereka, kemudian bagaimana rasa suka dan duka mereka selama berada di Ma'had Al-Azhar. Dan perlu diketahui bahwa sekolahnya nanti bukan di Darul Arifin, bukan. Jadi karena banyak yang bertanya apakah sekolah di Darul Arifin itu seperti ini gitu. Jawabannya tidak. Tempat tinggalnya adalah di asrama Darul Arifin di Kairo. Sedangkan sekolahnya adalah di Ma'had Al-Azhar. Ya. Jadi sekolahnya di Ma'had Al-Azhar, kemudian tempat tinggalnya di asrama Darul Arifin. Karena Ma'had Al-Azhar tidak menyediakan asrama, maka kami sediakan asrama atau tempat tinggal bagi antum semua yang ingin melanjutkan studi di Ma'had Al-Azhar. Tentunya duka yang pertama ya, kita membahas masalah duka dulu. Kalau membahas suka dulu nanti bukan happy ending. Jadi kita bahas tentang apa sih duka-dukanya tuh, rasa nggak enaknya selama kita belajar di Ma'had. Yang pertama pastinya antum semua yang akan berangkat ke Kairo nanti itu jauh dari orang tua, gitu ya. Itu pasti dukanya. Bagaimanapun orang tua adalah pegangan kita ya sejak kecil, kita diasuh, kita dibimbing, kita disayang, kita diasuh ya, kita dibersamai oleh orang tua. Tiba-tiba antum harus berangkat ke Kairo yang pastinya jauh dari Indonesia, karena tidak setiap waktu orang tua bisa menengok. Berbeda dengan pada saat antum berada di pesantren. Mungkin bagi teman-teman yang masuk ke pondok pesantren, itu ketika antum kangen tinggal panggil orang tua datang gitu. Nah kalau sekarang tidak bisa. Jadi kalau antum kangen ya dinikmatin aja ya rasa kangennya, karena orang tua pun kalau mau ke Kairo ya cukup tahapannya cukup berat ya, harus urus visanya, harus siapkan dana yang cukup besar, pengurusan tiketnya dan lain sebagainya. Itu pastinya harus dipahami oleh antum semua yang punya keinginan belajar ke Kairo. Jadi yang pertama adalah pastinya jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua ini artinya ketika antum makan, antum tidak bisa makan seperti yang antum merasakan selama ini di rumah ya bersama orang tua. Ya, seenak apapun masakan yang disajikan oleh koki di Darul Arifin, di asrama Darul Arifin, itu pastinya tidak senikmat sajian makanan yang disajikan oleh kedua orang tua. Itu pastinya seperti itu. Nah, itu harus dipahami betul. Jadi antum harus terima kondisi di sana, makanannya pastinya tidak seperti yang biasa kita nikmati di rumah. Ya. Mungkin namanya sama ya, ada rendang, ada ikan, ada ayam gitu ya. Tapi pasti menunya berbeda, tesnya berbeda. Nah, itu juga dari sisi kemandirian juga menjadi tanggung jawab masing-masing. Ya. Bagaimanapun orang tua sudah tidak bisa mendampingi, kemudian yang biasa bangunin sholat tahajud, yang bangunin sholat subuh, yang ngingetin puasa Senin Kemis, itu sudah tidak ada lagi, maka nanti akan digantikan oleh para musyrif dan musyrifah di asrama Darul Arifin.
Nah itu. Nah jadi ketika antum juga dalam kondisi yang sedih, misalnya antum mau curhat ke orang tua nggak ada di samping ya. Akan tetapi alhamdulillah antum berada di tahun 2022 ya, di mana komunikasi tidak pernah terputus walaupun jarak yang memisahkan antar benua. Ya, berbeda dengan kami ya teman-teman yang sudah pernah menikmati indahnya Kairo pada beberapa puluh tahun yang lalu, itu pastinya berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang ketika antum kangen sama orang tua tinggal buka handphone, video call itu bisa. Apalagi di asrama disediakan wifi, bisa komunikasi setiap saat insya Allah. Nah itu kemandirian diperlukan. Jadi enggak boleh cengeng, ya nggak boleh ketergantungan sama orang tua, semua harus mandiri. Apalagi pada saat antum berada di sekolah pun seperti itu. Pengurusan surat keterangan, pengurusan kartu pelajar, pengurusan apa itu diurus oleh masing-masing, karena musyrif-musyrifah tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup sekolah ya. Jadi itu nanti akan diurus secara mandiri. Jadi teman-teman harus dipahami bahwa duka yang pertama yang akan antum merasakan adalah jauh dari orang tua. Ini terlihat oleh beberapa teman sebelumnya. Biasanya tuh pada waktu-waktu 3 bulan pertama itu biasanya mulai tuh muncul rasa-rasa kangen antara kita, anak, dengan orang tua. Ada rasa bosan, ada rasa pengen pulang, ada rasa sedih, ya itu biasa tuh di bulan-bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Setelah itu biasanya normal lagi tuh. Normal lagi setelah semua bisa beradaptasi dengan teman-teman di kelas, dengan teman-teman di asrama, itu biasanya mulai normal lagi antar sesama pelajar ya, baik yang banin, yang ikhwan, ataupun yang banat, yang akhwat. Nah itu biasanya di bulan-bulan itu tadi yang ada rasa-rasa saya pengen pulang, itu biasa tuh. Biasa, apalagi yang usia-usianya baru lulus SD. Karena beberapa kali kita berangkatkan yang anak usia 12 tahun ya, yang dari tahun lalu, tahun sekarang di bulan Agustus pun banyak yang usianya 12 tahun baru lulus SD, baru menyelesaikan jenjang SD, kemudian berangkat ke Al-Azhar, ke Kairo. Ya, ini memang satu prestasi ya, bagaimanapun orang besar itu langkahnya pun harus besar ya. Orang besar langkahnya harus jauh gitu. Kalau kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadon amman tufarikuhu fansab fa inna ladzal aishi fin nasabi. Jadi seekor singa itu nggak akan bisa mendapatkan mangsa kecuali dia keluar dari sarangnya. Anak panah tidak akan mengenai sasaran apabila kecuali dia sudah keluar dari busurnya, ya seperti itulah. Ya seperti itu. Jadi jauh dari orang tua itu juga harus dinikmati sebagai satu bagian perjalanan hidup kita ya, para pecinta ilmu, terutama yang akan melanjutkan perjalanan atau pembelajaran di Ma'had Al-Azhar di Mesir. Kemudian duka yang kedua adalah adaptasi. Nah, ini satu hal yang cukup berat ya, beradaptasi dengan sesuatu yang baru yang biasa kita di sini mungkin dari hal cuaca, dari hal bahasa, dari hal cara belajar, itu sudah bertahun-tahun kita hidup di Indonesia, kemudian tiba-tiba kita berangkat ke Kairo dan menemukan sesuatu yang baru ya. Yang pertama pastinya bahasa ini cukup berat bagi kita, terutama bagi teman-teman yang baru saja berada di atau sampai di Kairo, Mesir. Kita tidak bisa menemukan bahasa Indonesia yang biasa kita ucapkan kecuali dengan teman-teman Indonesia. Ya. Tapi alhamdulillah nanti secara bertahap karena memang Darul Arifin menyediakan asrama, maka teman-teman yang berada di asrama tadi adalah teman-teman yang berangkat bersama Darul Arifin. Artinya orang-orang Indonesia, ada beberapa orang Malaysia yang berangkat bersama Darul Arifin, yang qadarullah tinggal di Indonesia kemudian berangkat bersama kami. Akan tetapi tetap masih satu rumpun ya, bahasanya di asrama tetap bahasa Indonesia.
gitu. Jadi dari musyrifnya pun orang Indonesia, guru-guru pelajarnya pun sebagian dari Indonesia yang di asrama. Nah, jadi walaupun nanti pada saat ketika sudah keluar dari asrama ya masuk mulai sekolah itu beradaptasi, yang biasanya kita mendengar menyimak penjelasan dari guru dengan bahasa Indonesia ya sudah terbiasa, kita tidak punya kendala, tiba-tiba kita harus menyimak dengan bahasa Arab. Nah, gitu. Jadi banyak orang bertanya, Buya nanti di sana belajarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab gitu. Ya pastinya bahasa Arab karena kita hidup di negara Arab. Jadi penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pihak dosen di kelas itu dengan menggunakan bahasa Arab. Lalu bahasa Arabnya bahasa Arab apa? Apakah bahasa Arab Fushah atau bahasa Arab Amiyah ya? Banyak orang bertanya seperti itu. Ya sebenarnya suka-suka dosen ya, tapi kebanyakan dengan bahasa Fushah, bahasa yang formal, bahasa yang baku gitu. Ada sesekali dengan bahasa Amiyah. Makanya beberapa kali kita adakan semacam bimbingan belajar yang berbahasa Amiyah tadi agar setidaknya bisa mengenal sebelum antum berangkat ke Kairo, Mesir. Itu pastinya bahasa ya. Dari antum menyimak saat dosen berbicara, saat antum membaca buku itu pun dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan hanya di kitab ya, tapi di buku-buku. Kalau kitab ya, kalau di sini kan asumsi orang ketika ngomong kitab itu kitab yang tebal ya, kitab-kitab yang kitab kuning dan lain sebagainya. Kalau di sana enggak, buku-buku biasa, bahkan tabloid, koran-koran pun dengan berbahasa Arab, ya, enggak ada yang bahasa Indonesia, kecuali bahasa Inggris ada juga, bahasa Perancis juga ada. Tapi yang lebih dominan adalah bahasa Arab. Nah ini yang perlu diantisipasi, maka selalu kami ingatkan, kami tekankan bahwa ketika antum sudah mendaftar, kemudian ingin berangkat ke Kairo, maka dari saat ini antum sudah mulai mengasah kemampuan bahasa Arab. Ya setidaknya kalau antum tidak punya teman untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab, antum coba lakukan memperkaya kosakata bahasa Arab. Jadi kosakata bahasa Arab itu coba dihafal secara tematik mungkin. Misalnya di rumah adanya apa aja, nah itu diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian dihafal agar menempel di otak kita. Kemudian di jalanan ada apa aja, ada mobil, ada motor, ada lampu merah, ada aspal, ada batu, ada macam-macam lah. Itu coba ditulis, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dihafal. Baik itu secara dalam isim ya, kata benda, ataupun fiil, kata kerja, itu juga harus dihafal dari saat ini. Itu untuk cukup membantu ya bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Kairo, Mesir, agar apa? Agar nanti duka yang kedua, yaitu duka adaptasi dalam hal bahasa, itu tidak terlalu terasa. Maka ketika antum sudah cukup menguasai bahasa Arab, di samping beban bahasa itu sudah tidak terlalu sulit, juga nanti akan membantu dalam placement test. Seperti yang sudah kami jelaskan beberapa pertemuan yang lalu mengenai placement test, bahwa placement test ini menjadi satu langkah pertama menentukan apakah antum bisa cepat atau lambat menyelesaikan jenjang ma'had ini. Maka dari saat ini harus sudah diantisipasi, sudah dipersiapkan agar nanti ketika sudah berada di Kairo, antum sudah tidak terlalu kesulitan dalam hal bahasa. Ya paling tidak itu. Nah itu bahasa yang jadi cukup kendala, di samping juga nanti ketika ketemu teman di sekolah ya, pengurusan pemberkasan, pengurusan lain-lain itu di Kairo juga dengan bahasa Arab, maka itu harus dipersiapkan dari saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi dalam hal cuaca. Nah, ini cuaca ini lumayan ekstrim ya. Perlu diketahui bahwa cuaca di Indonesia berbeda dengan cuaca di Mesir. Jadi Mesir walaupun dia kebanyakan terdiri dari padang pasir atau gurun pasir, tapi tetap memiliki 4 musim ya, 4 musim.
Mungkin sebagian kita berpikir bahwa Mesir itu panas gitu, padahal tidak selalu atau tidak selamanya panas. Kalau kemarin di bulan Juni mungkin sempat mengalami panas, dan memang ada beberapa fase di mana dia akan mendapatkan musim panas, kemudian mendapatkan musim gugur, kemudian musim dingin dan musim semi. Jadi hampir sama dengan di Eropa saya kira. Akan tetapi karena cuacanya di sana kering, maka pertama tidak ada salju ya, pada musim dingin tidak ada salju kecuali di beberapa tempat. Tahun lalu di Alexandria di bulan-bulan Desember itu turun salju. Kemudian di Tursina, di Bukit Sinai itu pun di daerah utara sana atau utara Mesir itu pun turun salju. Akan tetapi di Kairo itu tidak ada salju di sana. Tapi tetap dingin, dan dinginnya itu bisa mencapai sekitar 5-4 ya derajat Celcius, dan alhamdulillah tidak sampai minus ya. 4 pun sudah sangat dingin pada saat itu. Nah, cuaca ini pada saat musim dingin ya dingin sekali, pada saat musim panas ya panas sekali. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kan ya musimnya tropis ya, cuacanya tropis, kemudian ada musim dingin, musim hujan, musim kemarau gitu ya, musim panas kita bilang begitu ya. Nah, kalau di sana ada 4 musim tadi. Kalau ada pun hujan itu tidak setahun bisa dihitung dalam hitungan jari ya, mungkin sekitar 3 kali atau 2 kali, atau mungkin 4 sampai maksimal 5 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau di sana yang biasa di Indonesia hujan-hujanan, di sana insya Allah tidak akan menemui hujan kecuali pada fase peralihan musim, dari musim gugur ke musim dingin misalnya, itu musim panas, atau musim dingin ke musim semi. Nah, itu juga terkadang hujan gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi ini agar antum semua tidak terlalu berat dalam menghadapi duka perbedaan cuaca tadi, di asrama Darul Arifin disediakan memang ada namanya water heater ya. Kalau di sana disebut sauna ya. Sauna kalau kita, tapi kalau di sana sauna itu alat pemanas air di tiap-tiap kamar mandi Darul Arifin, kamar mandi asrama Darul Arifin di sana. Jadi pada saatnya musim dingin, teman-teman tidak perlu males mandi ya, nggak perlu males mandi karena ada air hangat yang bisa digunakan untuk mandi. Dan pada musim panas, di tiap-tiap kamar Darul Arifin sudah tersedia AC yang bisa dihidupkan. Ya setidaknya untuk meringankan cuaca yang berbeda dengan cuaca negeri kita ya. Jadi gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beradaptasi dalam hal cara belajar. Cara belajar ini di Al-Azhar cukup bisa dikatakan cukup berbeda dengan di Indonesia ya, dengan Indonesia. Kondisi di Al-Azhar yang kami perhatikan ya, bahwa ketika antum masuk ke wilayah Al-Azhar, mendaftar itu insya Allah mudah ya. Dari zaman dulu sampai sekarang prosedur Al-Azhar itu sangat mudah menerima siswa sampai saat ini. Jadi tidak ada tes bahkan di Ma'had Al-Azhar. Jadi siapapun welcome ya. Setiap orang Islam dari luar negeri manapun itu akan diterima di Al-Azhar. Insya Allah seperti itu. Artinya mudah ya. Bahkan sebagian kita tidak percaya apa iya semudah itu gitu. Jawabannya iya memang. Jadi sampai saat ini Al-Azhar masih memberikan kemudahan bagi teman-teman yang ingin masuk ke Ma'had Al-Azhar. Nah, akan tetapi memang Al-Azhar ini dalam hal menjaga kualitas para lulusannya itu pastinya ketika sudah masuk di dalam, maka untuk naik ke tahap-tahapan berikutnya itu cukup menguras pikiran ya, cukup harus fokus betul-betul, harus tetap semangat agar tidak terjadi kegagalan pada saat berada di dalam pendidikan Al-Azhar. Jadi masuknya gampang, tapi untuk naik-naikannya itu butuh fokus yang sangat. Semakin tinggi antum punya level atau semakin tinggi antum punya tingkatan di Al-Azhar,
maka semakin berat pelajaran-pelajarannya. Tapi setelah itu antum akan bisa menikmati bahwa ternyata seperti inilah kualitas-kualitas yang cara Al-Azhar menjaga kualitas para lulusannya. Maka ketika antum nanti sudah lulus dari Ma'had, kemudian masuk S1, itu insya Allah tidak akan menemui banyak kendala. Kendala bahasa sudah tidak ada, kendala pergaulan sudah tidak ada. Antum sudah mengerti bagaimana dosen itu menjelaskan, kapan dosen itu mood, kapan dosen itu lagi kurang mood gitu ya. Kemudian cara antum menghadapi ujian seperti apa sudah antum merasakan pada saat di Ma'had. Jadi pada saat antum di S1 nanti insya Allah tidak ada kendala, dan sudah menjadi kenyataan bahwa teman-teman yang lulusan Ma'had ini ketika masuk S1 yang penting tetap fokus ya. Itu nilainya insya Allah jauh lebih tinggi dibanding teman-teman yang ketika lulus aliyah kemudian bisa langsung melanjutkan S1 di Al-Azhar, itu pasti menemukan lebih banyak kendala, pastinya bahasa-bahasanya, kemudian buku-bukunya, materi-materi pelajarannya, kemudian penyampaian dosennya yang belum terbiasa, itu cukup banyak ya. Nah, maka kendala-kendala itu akan antum temui pada saat di Ma'had. Agar apa? Agar nanti pada saat S1 antum tidak menemui kendala-kendala tadi. Nah, saya kira itu ya dukanya. Nah, sebelum saya jawab, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa digunakan ruang Zoom atau bisa langsung dibuka mikrofonnya. Di tengah-tengah saya bicara pun tidak apa-apa, karena format kita dalam Bincang Sabtu ini bentuknya bincang-bincang ya. Jadi santai saja, tidak formal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya mau tanya begini, Ustaz. Ya. Untuk di asramanya sendiri nanti bakal belajar bahasa Amiyah atau enggak ya? Bakal diajarin nggak maksudnya kalau udah pas nyampe asramanya? Ya, itu saja. Sama ini kan katanya saya kalau lihat-lihat di YouTube ya, nanti ada 40 hari ya sebelum masuk di Rosakoso, itu ada istilahnya apa itu yang 40 hari itu? Idat Lugawi atau apa, saya kurang tahu. Apa benar Ustaz? Jadi sebelum masuk di Rosakoso, kita belajar dulu di Ma'had selama 40 hari, habis itu baru tes di Rosakoso. Ya. Jadi yang pertama masalah Amiyah ya. Insya Allah nanti di asrama Darul Arifin ada waktu-waktu kita belajar bahasa Amiyah. Kita undang teman-teman Mesir datang ke asrama, kemudian mereka belajar ya. Biasa mereka mengajar sebagai guru-guru sekolah internasional yang ada di Kairo. Jadi mengajari teman-teman yang berada di asrama belajar bahasa Amiyah. Ya, tapi memang ada beberapa anak-anak yang agak penasaran seperti apa sih bahasa Amiyah gitu. Maka sebelum berangkat pun kita buka ruang untuk belajar bahasa Amiyah, dan insya Allah kalau nggak salah hari ini ya, harusnya kemarin, hari ini dan mungkin pekan depan ada belajar bahasa Amiyah. Jadi insya Allah kalaupun tidak bisa ikut di Indonesia, bisa ikut di asrama nanti untuk pembelajaran bahasa Amiyah. Yang kedua, masalah 40 hari tadi, sebenarnya tahapan-tahapan untuk belajar di Ma'had, ketika antum sudah tiba di Kairo, kemudian melakukan pemberkasan, bukan 40 hari saya kira, pemberkasan lanjutan, karena di sana antum harus lakukan proses pemberkasan di KBRI, pemberkasan di imigrasi, pemberkasan di rumah sakit Al-Azhar, sampai antum menyerahkan berkas terakhir di kantor Al-Azhar. Nah, itu memang cukup makan waktu ya, tapi biasanya tidak selama itu, paling sekitar 3 pekan lah, biasanya 3 pekan ya. Sekitar berapa kalau 3 pekan itu sekitar 20-an hari lah, 20-an hari. Nah, selama 20 hari itu antum di sela-sela proses pemberkasan antum akan mendapatkan bimbingan bahasa Arab di asrama Darul Arifin. Nah, jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang memiliki bekal yang kurang dalam hal bahasa Arab, karena nanti akan mendapatkan bimbingan bahasa Arab di asrama, dan itu tidak berbayar, artinya sudah termasuk dari bayaran-bayaran yang antum
berikan nanti pada saat setiap bulannya gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika pemberkasan itu sudah selesai, maka nanti akan ada waktunya antum menunggu jadwal placement test. Menunggu jadwal placement test itu biasanya dari pemberkasan teorinya 2 pekan. Jadi 2 pekan. Nah 2 pekan ini kalau ditambah tadi 3 pekan 2 pekan jadi hampir 1 bulan setengah ya. Nah selama 1 bulan setengah itulah antum akan mendapatkan bimbingan bahasa Arab di asrama Darul Arifin dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi placement test. Nah, gunanya placement test itu adalah untuk melihat kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Jadi, apakah di Rosakhoso itu harus? Gitu. Maka jawabannya tidak harus. Di Rosakhoso adalah kelas bahasa. Kelas bahasa ini diikuti bagi teman-teman yang bahasa Arabnya dirasa tidak mencukupi versi Al-Azhar. Jadi makanya diadakan placement test tadi. Placement test untuk melihat antum bahasa Arabnya seperti apa nih. Mampu nggak untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Kalau ini cukup nih udah, maka nggak perlu masuk di Rosakhoso. Langsung ikut akselerasi atau percepatan gitu. Tapi kalau bahasa Arabnya dirasa kurang, maka antum akan masuk ke di Rosakhoso atau kelas bahasa. Nah, kelas bahasa pun hitungannya bukan bertahun-tahun, tapi justru hanya berbulan-bulan. Ada yang 1 bulan setengah, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan setengah, itu tergantung. Ya, rata-rata maksimal sih, karena di sana ada 6 level, 1 level 1 bulan setengah, dan tidak harus dilakukan 6 levelnya. 6-nya tidak perlu harus diikuti gitu. Ada yang cuma 1 bulan setengah 1 level kemudian ikut akselerasi lompat kelas gitu ke ma'had. Ada yang harus 3 bulan ya, artinya 2 level kemudian ikut akselerasi lompat ke ma'had gitu. Nanti akan dijelaskan pada saat antum berada di asrama Darul Arifin. Jadi intinya bahwa tidak ada kelas i'dad ya. I'dad itu artinya kelas persiapan. Persiapan itu akan antum dapatkan di asrama Darul Arifin, dan ketika antum sudah mengikuti placement test, kemudian hasil bahasanya bagus, maka antum tidak perlu masuk di Rosakhoso. Kecuali antum memiliki bahasa yang agak kurang, maka tidak apa-apa masuk ke kelas di Rosakhoso atau kelas bahasa, agar apa? Agar nanti pada saat antum ke ma'had atau bahkan ke S1 itu tidak memiliki kendala lagi dalam hal bahasa. Dan itu gratis ya, tidak berbayar. Jadi sekolah di Al-Azhar itu gratis. Baik itu di DK atau di Rosakhoso atau kelas bahasa ataupun di ma'hadnya. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan, tapi izinkan saya untuk menyelesaikan pembahasan kita. Tadi kan masalah duka ya. Sebenarnya kalau dilihat duka ya tergantung kitanya menikmati. Ada yang duka menjadi suka gitu kan, ada yang suka juga tidak bisa dinikmati ya, tapi ya ala kulli hal ya kita bersyukur pada Allah karena kita sudah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang tergabung dalam pecinta ilmu dan diberikan kesempatan untuk sekolah atau melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan mengenai suka sekarang, sukanya seperti apa sih sekolah di ma'had? Yang pertama adalah mungkin bisa berkumpul dengan teman-teman dari berbagai negara ya, dari berbagai negara. Itu satu pengalaman yang sulit didapat apabila antum sekolah di tanah air ya, kecuali antum sekolah di kelas internasional, mungkin di sini ada teman-teman dari Inggris, dari mana-mana. Nah, tapi itu antum bisa dapatkan di Ma'had Al-Azhar. Ya, Ma'had Al-Azhar itu isinya ya teman-teman kita dari berbagai negara ya, dengan kurun usia antara 12 sampai 30 tahun. Jadi di situ semua, baik dari Italia, dari Prancis, dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman, dari
Malaysia, dari Turki, Uzbekistan, Kazakhstan, semua ada di situ. Dari kulit yang paling merah ya, kulit paling kuning sampai kulit paling hitam tuh ada semua di Ma'had Al-Azhar. Maka antum akan menemui suasana baru, pengalaman baru, bagaimana antum bisa berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki beda bahasa gitu. Jadi mungkin pada saat-saat pertama ya antum bisa pakai bahasa isyarat karena masing-masing mereka pun sama seperti kita, apakah mereka pintar bahasa Arab? Saya kira tidak. Mereka pun sama untuk bicara bahasa Arab itu terbata-bata. Jadi sama-sama kita juga dalam proses belajar, mereka pun dalam proses belajar. Jadi sama-sama belajar ya sama ya akhirnya bahasanya lebih bahasa isyarat gitu ya. Bahasa isyarat. Kalau mau minjem pulpen mungkin kalau kita kan kalau mungkin bahasa pemulanya hal yumkin astair al-qalam misalnya gitu. Nah dia sendiri nggak paham mungkin, maka kita pakai bahasa isyarat dengan begini-begini, akhirnya mereka paham. Walaupun nanti setelah kedepannya masing-masing kalian insya Allah sudah mulai terbiasa dengan bahasa Arab. Iya, jadi sukanya ketemu banyak teman lah, banyak kawan di sana dari semua negara. Masing-masing bisa menceritakan negaranya, kondisinya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, itu masing-masing bisa bertukar informasi di situ. Ya, kemudian yang kedua adalah banyaknya halakoh ya, halakoh atau talaki, halakoh tahsin, halakoh tahfiz, halakoh hadis, halakoh fikih dan lain sebagainya. Itu bisa dengan mudah kita temui di Al-Azhar. Jadi kalau orang bicara bahwa Al-Azhar adalah surganya para pecinta ilmu, jawabannya iya benar. Karena di Al-Azhar sendiri, selain ada pendidikan formal, ada informalnya yang bisa kita ikuti selama berada di Kairo. Jadi hampir di setiap waktu, misalnya di Masjid Al-Azhar itu banyak sekali halakoh-halakoh yang bisa kita ikuti dan itu bebas gitu kita semua. Banyak teman-teman yang ikut, hampir kajian-kajian setelah pulang dari sekolah, mereka ikut ke halakoh-halakoh tadi. Ada yang ambil takhusus atau spesial untuk ke hadis, sukanya ke fikih, sukanya ke mana ya, ke tafsir gitu, sukanya ke hafalan gitu. Bahkan untuk dalam hal hafalan Quran sendiri, sebagian besar anak-anak kita Darul Arifin yang berada di asrama itu hampir semuanya sudah mendapatkan sanad Al-Quran dalam usia-usia yang sangat dini ya. Jadi itu satu sejarah. Nanti mungkin akan antum nikmati pada saat antum sudah dewasa, sudah mulai berkeluarga bahwa saya usia 15 tahun sudah dapat sanad gitu. Seperti itulah. Ya, teman-teman kita yang di sana ada yang usia 14 tahun, ada yang usia 15 tahun itu sudah mendapatkan sanad Al-Quran. Yang mana di Indonesia agak sulit sekali untuk mendapatkan sanad. Dari sisi menghafalnya aja sudah susah gitu. Berat ya. Mungkin untuk orang-orang tertentu ya pastinya sangat mudah. Tapi untuk mendapatkan sanad ini itu satu hal yang bisa antum manfaatkan selama berada di Kairo. Nah, itu. Jadi halakoh bisa diikuti dan itu menjadi bekal kita di kemudian hari untuk dalam hal keilmuan pastinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sukanya ya enaknya di Ma'had itu adalah bahwa Ma'had ini memberikan peluang untuk percepatan. Jadi seringkali saya sampaikan ke wali siswa bahwa sekolah SMP dan SMA di Indonesia itu tidak mirip dengan di Kairo, di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu ada namanya akselerasi atau percepatan yang bisa kita ambil. Sebenarnya bukan hanya Al-Azhar, banyak sekolah-sekolah di Eropa pun seperti itu. Mereka memberikan kesempatan untuk akselerasi atau percepatan kelas, percepatan lompat kelas gitu ya. Yang kalau di kita itu SMP harus 3 tahun, SMA harus 3 tahun ya. Sepinter-pinter apapun anak kita ya SMP tetap 3 tahun. Paling rankingnya aja ranking 1 atau nilainya tinggi gitu ya. Tapi kalau di Al-Azhar tidak. Al-Azhar sangat menghargai atau memberikan kesempatan kepada antum semua yang fokus, yang punya semangat, yang bagus nilainya akan diberikan kesempatan untuk ikut akselerasi tadi. Maka itu tadi di awal saya sempat jelaskan bahwa
walaupun ma'had ini setara dengan SMP dan SMA, akan tetapi justru yang masuk ke ma'had ini adalah teman-teman yang sudah lulus aliyah atau SMA, dan mereka menargetkan di ma'had itu dalam waktu yang sangat singkat sehingga bisa melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar. Jadi saya kira itu ya, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita gali dari suka dan duka ini, tapi ya ala kulli hal nanti antum semua yang akan menikmati ya, akan menikmati ketika sudah berada di Kairo, akan menikmati seperti ini ya di Kairo ya. Jadi bisa menjelaskan pada diri sendiri, saya kira itu. Ini saya hanya berbagi pengalaman dari teman-teman yang sudah di sana ataupun dari kami sendiri yang sudah berada di sana, itu pengalamannya seperti itu. Ya. Ini saya mulai masuk ke pertanyaan karena sudah cukup banyak pertanyaan di ruang chat. Bagi yang ingin bertanya diperbolehkan ya, dipersilahkan. Assalamualaikum, apakah sebelum keberangkatan ke Mesir ada pembinaan bahasa di Indonesia dan itu waktunya kapan? Sebenarnya pembinaan sudah dari kemarin ya. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar itu bisa mengikuti pembinaan atau bimbingan bahasa Arab ya. Kemarin sudah batch 1, angkatan pertama sudah. Yang besok nanti insya Allah hari Selasa tanggal 26 ada dimulai lagi angkatan kedua. Jadi untuk teman-teman yang berangkat Agustus, September, Oktober, bagi yang kemarin di angkatan pertama belum sempat mengikuti, silakan mengikuti di angkatan kedua ini, dan pembahasannya itu justru seputar placement test. Jadi akan diberikan kisi-kisi soal-soal yang biasanya dihadapi pada saat placement test, sehingga antum sudah mulai bisa menerka-nerka seperti apa sih placement test itu. Karena bagaimanapun placement test itu adalah langkah awal antum untuk mempercepat masa belajar di Ma'had Al-Azhar. Jadi insya Allah ada, dan itu sifatnya lewat Zoom. Jadi tidak perlu datang ke kantor Darul Arifin, bisa melalui Zoom, dan itu nanti kami share di grup khusus calon siswa dan grup khusus wali siswa ya. Biasanya seperti itu. Walaupun kita punya beberapa grup di luar itu yang belum mendaftar, tapi kami tidak share di sana karena ini untuk persiapan keberangkatan antum ke Kairo. Jadi silakan mengikuti ya. Nanti hubungi dengan Pak Adil, bisa nanti, atau bertanya di WhatsApp saya, nanti saya kasih nomornya Pak Adil yang menghandle untuk proses bimbingan belajar atau pembinaan bahasa Arab melalui Zoom. Buya, apakah setelah di sana memungkinkan siswa untuk mencari beasiswa lain? Bisa sekali, dan sekarang sudah dibuka ini. Kemarin saya sempat share di grup WhatsApp anak-anak yang sudah di sana, yang di asrama 1, asrama 2, asrama 3, dan seterusnya. Kami share Al-Azhar saat ini sedang membuka beasiswa. Jadi untuk sekarang nih sedang dibuka beasiswanya. Jadi saya sudah informasikan ke teman-teman yang sudah berada di sana, juga para musyrif dan musyrifah, untuk membantu anak-anak untuk mendapatkan beasiswa. Dan beasiswa itu dalam bentuk uang saku bulanan. Jadi nanti setiap bulan biasanya antum dipanggil atau datang ke TU ya, kalau bahasa kita TU, kemudian ambil duit. Lumayan tuh, kalau nggak salah sekitar 1.500, sekitar 1,4 lah, 1.400.000, sekitar segitu. Jadi lumayan buat nambah-nambah bayar asrama, untuk nambah-nambah jajan dan lain sebagainya. Jadi ada beasiswa. Bukan hanya Al-Azhar saja, cukup banyak lembaga-lembaga yang berada di Kairo yang membuka peluang kita untuk mendapatkan beasiswa. Dan itu mengajukannya di sana, bukan di sini. Jadi setelah antum berada di Kairo, sudah punya kartu pelajar Al-Azhar, maka kartu pelajar itulah yang menjadi salah satu syarat untuk mengajukan beasiswa. Gitu. Jadi banyak insya Allah, dan itu akan kita arahkan. Teman-teman yang sudah di sana, biasanya kami arahkan untuk mendapatkan beasiswa. Assalamualaikum Buya, mohon informasi untuk keberangkatan di bulan Agustus. Keberangkatan di bulan Agustus ini masih dalam proses visa ya. Nanti tetap on schedule. Sampai saat ini belum ada perubahan, keberangkatannya insya Allah di tanggal 25 Agustus. Dan tapi fixnya nanti menunggu visa dan rekomendasi Kemenak terbit. Setelah itu baru kita adakan Zoom untuk persiapan
teknis keberangkatan. Nanti selalu ada Zoom bagi teman-teman yang akan berangkat ya. Ada grup Agustus, ada grup September, dan ada grup Oktober ya. Insya Allah. Assalamualaikum, jika keberangkatan nanti adakah berkas-berkas yang harus disiapkan dan dibawa dan mencakup apa saja? Ada, nanti akan diinformasikan pada saat Zoom persiapan keberangkatan. Jadi biasanya yang perlu dibawa adalah pertama fotokopi KTP orang tua. Itu nanti dibutuhkan pada saat di KBRI. KTP orang tua di kopi ya cukup banyak ya, mungkin sekitar 7 atau 10 gitu boleh. Kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, fotokopi ijazah yang dilegalisir, kemudian bawa materai, ya, materai yang 10.000, mungkin sekitar 3 atau 4 ya. 4 kalau nggak salah, itu dibutuhkan untuk tanda tangan di KBRI di Kairo. Sekitar 4 ya. Nah, kemudian setelah itu foto. Nah, perlu foto, antum foto yang terbaru, background-nya bisa warna putih, bisa warna biru, kemudian ukuran 3x4 dan 4x6, antum cuci yang banyak aja, sekitar 20 lembar atau 30 lembar masing-masing, itu boleh. Ya, jadi itu yang perlu dibawa ke Kairo nanti. Ya, selebihnya nanti akan dijelaskan pada saat acara Zoom untuk persiapan keberangkatan di masing-masing grup insya Allah. Nanti akan diinformasikan apabila sudah, biasa ketika visanya sudah terbit, kemudian rekomendasi Kemenak sudah terbit, sudah siap berangkat, nanti akan diinformasikan insya Allah. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, dibuka mikrofonnya atau ditulis dalam ruang chat. Assalamualaikum Ustadz, apakah sebelum keberangkatan ke Mesir ada pembinaan? Tadi udah ya, pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa di Indonesia ada, waktunya kapan tadi udah dijelaskan. Apakah asrama di Kairo untuk jenjang sanawiyah dan S1 sama, Ustadz? Iya sama, asramanya sama, cuma nanti pengelompokan sesuai usia biasanya. Sesuai usia, nanti akan dikelompokkan di asrama. Gitu. Sama, asramanya Darul Arifin juga sama. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam. Afwan Buya, untuk daurah bersanad di Al-Azhar apakah gratis? Ya, daurah di pengambilan sanad atau halaqoh-halaqoh tahsin dan tahfiz Al-Quran bersanad di Al-Azhar itu gratis. Baik itu setelah di masjid ya, berada di Masjid Al-Azhar ataupun di sekolah. Di sekolah ada namanya Madrasah Al-Imam At-Thayyib ya, milik Grand Syekh Al-Azhar. Itu dibuka untuk kita ya, teman-teman yang berada di Ma'had ataupun di S1 Al-Azhar untuk mengikuti madrasah tadi. Madrasah tempatnya di Ma'had tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut nanti ikut di sana, dan itu gratis, tidak berbayar, kecuali apabila antum mengikuti halaqoh-halaqoh di luar Al-Azhar. Kayak misalnya ada beberapa anak-anak Darul Arifin yang mengambil sanad dari syekh-syekh yang di luar Al-Azhar gitu. Nah, itu berada di dekat-dekat asrama Darul Arifin ada itu, dan itu berbayar. Bayarnya itu kalau nggak salah sekitar 250 sampai 350 per bulan. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang gratis ada di Al-Azharnya sendiri, di apa namanya, di masjidnya gratis, kemudian di sekolahnya pun gratis. Kira-kira berapa uang yang harus kita bekalkan buat anak-anak kita untuk pertama kali, dan dalam bentuk mata uang apa? Ya, kalau mengenai makan, itu sudah disediakan, jadi tidak perlu berpikir beli-beli makan ya. Jadi yang diperlukan hanya jajan biasanya, atau kebutuhan pribadi selama anak-anak di Kairo. Nah, adapun untuk awal-awal biasanya lebih banyak ya, lebih banyak kebutuhannya, karena tidak semua barang-barang yang kita butuhkan itu bisa dibawa ke Kairo karena keterbatasan bagasi yang diperbolehkan oleh pihak maskapai penerbangan. Maka ada beberapa hal yang perlu dibeli di sana. Itu yang pertama, kayak misalnya yang hal-hal yang kecil-kecil ya, kayak perintilan-perintilan, kayak misalnya beli ember, beli sabun, beli apa tuh bisa dibeli di sana. Nah, kemudian selain itu ada untuk keperluan perpanjangan visa pelajar. Nah, ini biasanya kebutuhan ini diperlukan pada saat antum sudah berada di kisaran bulan ketiga ya, bulan ketiga atau bulan keempat begitu.
setelah berada di Kairo itu dibutuhkan. Itu biayanya kisaran kalau dirupiahkan sekitar 800 ribuan, 800 atau 700 ribu lah, sekitar segitu. Nanti diurus oleh tim Intif namanya, untuk kekeluargaan yang berada di Kairo gitu. Nah, kemudian selain itu ya untuk keperluan pribadi ya. Kalau buku-buku dibagikan gratis di sana, makan sudah disediakan. Kemudian paling untuk ongkos-ongkos ya. Ongkos-ongkos sana murah ya. Lebih kayaknya di Indonesia. Kalau ongkos di sana saat dari asrama ke sekolah tuh kalau dirupiahkan mungkin 3.500 sampai 4.000. Kalau PP sekitar 7.000 atau 8.000. Dan di sana liburnya hari Jumat, hari Sabtu. Jadi 1 bulan itu sekitar 22 hari sekolah. Ya tinggal dikali. Kemudian selain itu ya untuk jajan-jajan. Biasa anak-anak jajan itu ya enggak lebih dari sekitar 500-600 ribu 1 bulan gitu. Sana insya Allah sih anak-anak bisa irit ya. Kecuali anak-anak punya gaya hidup yang berbeda. Itu pastinya 1 juta atau 2 juta pun kayaknya kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah selama ini kami lihat teman-teman yang ada di asrama Darul Arifin itu cukup hemat ya, cukup hemat. Mereka bersahaja, mereka apa adanya, kemudian mudah-mudahan tidak memberatkan, dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah berkah untuk kedua orang tua yang membiayai insya Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan, silahkan kalau mau ditanya. Jadi untuk mata uang, nah mata uang kalau berangkat dari JAK Indonesia itu mungkin bisa, kalau bagi yang bisa mendapatkan mata uang pound itu boleh, pound Mesir ya, bukan pound Inggris, bukan pound sterling. Pound Mesir bisa dibelikan di money changer banyak kayaknya sih. Atau kalau tidak begitu bisa dikirimkan. Jadi untuk anak-anak ya, mata uangnya itu bisa dalam bentuk ATM juga boleh. Jadi ada, kalau bagi antum yang orang tua yang ingin membekali anak-anak ke Kairo, itu salah satunya dengan membawakan ATM boleh. ATM yang ada logo Visa atau Master. Jadi logo Visa atau Master itu bisa digunakan di Kairo. Akan tetapi memang potongannya cukup tinggi ya. Kalau nggak salah 25.000 dalam 1 kali transaksi. Lumayan besar. Atau kalau tidak, kalau antum kesulitan, kalau orang tua kesulitan, itu bisa melakukan penitipan ke Darul Arifin. Jadi silakan dititipkan ke kami. Ya. Biasa transfer ke rekening yayasan, kemudian nanti kami transfer ke Kairo. Di Kairo sudah nanti Ananda bisa ambil di musrif, dan musrifahnya sudah dalam bentuk mata uang pound. Gitu. Ini untuk memberikan kemudahan saja, insya Allah. Assalamualaikum, mohon informasi jika nanti anak-anak ada yang sakit dan perlu penanganan rumah sakit, bagaimana dengan prosesnya? Ya, di Kairo itu atau di Mesir itu tidak sebentar ya, pasti lama. 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun ya. Jadi cukup lama. Nggak mungkin nggak sakit. Saya dulu di Kairo pun hampir tiap waktu sakit. Dan alhamdulillah kita punya teman-teman di asrama yang bagus-bagus. Ketika ada yang sakit, satu sama lain saling menolong, biasanya begitu. Kemudian apabila membutuhkan rujukan ke rumah sakit, maka akan dibawa oleh musrif-musrifahnya ke rumah sakit terdekat. Atau kalau mau digunakan rumah sakit Al-Azhar itu juga banyak. Dan itu insya Allah gratis kalau di rumah sakit Al-Azhar. Jadi tidak perlu BPJS, tidak perlu asuransi, ya karena di Mesir tidak mengenal asuransi ya, masih minim sekali di sana. Jadi semua bisa dilakukan di sana, dan memang ada salah satu anjuran dari kami Darul Arifin bagi teman-teman yang akan berangkat ke Kairo agar membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi pada saat sakit, karena untuk awal-awal ya, sangat rentan apabila antum mengkonsumsi obat-obatan yang ada di Kairo. Mungkin sama, Panadolnya sama, akan tetapi dosisnya mungkin berbeda. Maka nanti salah satu pembahasan yang akan dijelaskan adalah bagaimana antum mempersiapkan untuk membawa obat-obatan yang diperlukan. Biasanya di sini kalau biasa sakit minumnya apa sakit kepala minumnya apa, sakit perut minumnya apa, silakan dibawa untuk beberapa bulan pertama ya. Setelah itu, setelah antum bisa beradaptasi dengan Kairo, dengan
cuacanya, dengan lingkungannya, dengan makanannya, baru antum boleh mengkonsumsi obat-obatan dari Kairo langsung, insya Allah. Assalamualaikum Buya, untuk waktu kuliah di Al-Azhar berapa tahun? Kita bicara kuliah ya, yang pembahasan kita sebetulnya tentang ma'had ya. Kalau ma'had itu kalau ikut akselerasi ya paling cepat 1 tahun bisa, tapi normalnya 3 tahun. Kalau untuk kuliah itu tidak ada akselerasi. Kalau di kuliah tidak ada akselerasi. Normalnya 4 tahun, tapi bisa molor ya, tergantung masing-masing siswa ya. Ada orang bertanya, kalau 3 tahun berarti kalau bisa lebih dari itu enggak? Ada katanya ada yang sampai 10 tahun gitu. Ya bisa aja ya, bukan hanya di Mesir, di Indonesia pun kalau kita sekolah ya kemudian nggak naik itu karena kita malesnya, kita tidur terus, kita ya pasti mungkin lebih dari normal ya gitu. Jadi beda. Insya Allah kalau di kuliah itu normalnya 4 tahun dan tidak ada akselerasi. Kalau di ma'had normalnya 3 tahun tapi ada akselerasi. Akselerasinya bisa 1 tahun selesai. Jadi artinya yang jenjang i'dadi atau sanawi itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Assalamualaikum Buya, untuk pembekalan materi dan untuk bulan Oktober kapan diberikan ya? Syukran. Itu sudah ada di share ya di grup ya, di grup WhatsApp wali siswa dan di grup WhatsApp siswa. Kalau mau ikut pembekalan di bulan untuk keberangkatan kapanpun, baik di Agustus, September, Oktober, yang kemarin belum ikut silakan ikut ya, mendaftar ke Pak Adil ya, Pak Adil. Nanti akan diberikan linknya insya Allah. Apapun jika anak yang baru lulus ingin melanjutkan SMA sanawiyah dan diperlukan kemandirian dalam pengurusan semisal kartu pelajar setiba di Kairo, apakah tidak ada pendampingan? Ada, selalu ada pendampingan ya. Pendampingan untuk teman-teman yang baru itu ada. Proses pengajuan kartu pelajar itu akan dilakukan setelah beberapa bulan berada di Kairo. Artinya anak-anak sudah bisa beradaptasi itu. Biasanya kalau pada sekolah pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga itu didampingi oleh musrif-musrifahnya. Pasti itu didampingi. Tetapi biasanya kalau sudah ketiga, keempat, kelima, keenam, anak-anak justru tidak mau didampingi, ya saya sudah gede gitu, sudah dewasa gitu, walaupun di sininya baru lulus SD, ada yang seperti itu. Jadi insya Allah segala kesulitan yang dihadapi, terutama dalam masalah pemberkasan, itu akan diberikan pendampingan oleh musrif dan musrifah, baik itu di asrama, baik itu di kedutaan, ya, baik itu di imigrasi, ataupun bahkan di sekolah. Insya Allah ada pendampingannya. Assalamualaikum Buya, apa saja mata pelajaran di ma'had? Nah, mata pelajaran di ma'had itu 80% adalah mata pelajaran agama. Sisanya adalah mata pelajaran umum. Mata pelajaran agamanya itu hampir sama dengan di Indonesia. Ada tafsir, ada nahwu shorof, balaghah, mantik, hadis, fikih, ya, seperti itulah kurang lebih, Al-Quran dan sejarah Islam, ya seperti itu. Hanya mungkin bedanya kalau di Mesir itu pembahasannya mungkin lebih dalam, lebih mendalam. Jadi kesempatan untuk belajar agamanya lebih besar. Jadi 80% didominasi oleh pelajaran agama. Adapun pelajaran umumnya itu adalah bahasa asing ya. Bahasa asing itu boleh milih nanti, biasa bahasa Perancis atau bahasa Inggris. Karena Mesir kan bekas jajahan Perancis, jadi bahasa kedua setelah Arab itu di sana adalah bahasa Perancis. Nah kemudian biasanya ada lagi sosiologi ya, sosiologi, kemudian geografi. Itu akan dipelajari di ma'had. Tapi selebihnya itu adalah bahasa pembahasan agama yang sebenarnya walaupun dia jenjangnya SMP SMA, akan tetapi sejatinya ma'had ini adalah semacam kelas persiapan untuk masuk S1. Maka pembahasan di ma'had ini adalah sebagai persiapan untuk melanjutkan S1 di Al-Azhar Kairo Mesir. Gitu. Ustadz, apakah boleh apabila anak hanya mau daurah saja di Al-Azhar? Daurah itu apa maksudnya ya? Daurah itu ma'had atau apa nih? Kalau ma'had aja nggak apa-apa, maksudnya hanya sekolah di ma'had kemudian nggak mau kuliah di Al-Azhar, mau pulang ke Indonesia boleh aja.
tidak apa-apa, dan ijazah, dan akan tetap mendapatkan ijazah yang ijazahnya itu bisa digunakan di semua universitas di dunia, termasuk di Indonesia. Nanti tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dilegalisir di Kemenak, legalisir di Kemenlu biasanya, di Kedutaan Mesir, kemudian baru bisa melanjutkan S1 di Indonesia. Gitu. Bisa insya Allah. Tapi kalau yang dimaksud daurah itu adalah ikut talaki gitu ya, talaki mungkin ya bisa aja sebetulnya, akan tapi nanti kendalanya adalah di visa, karena visa pelajar itu diberikan secara bertahap gitu, secara bertahap. Jadi kalau untuk ikut halaqah tadi, kendalanya adalah di visa. Ketika antum sebulan visanya sudah mati, tidak bisa diperpanjang karena harus ada rekomendasi dari lembaga yang terkait di sana. Antum masuk ke ma'had berarti lembaganya Al-Azhar. Nanti Al-Azhar lah yang memberikan sponsor bahwa anak ini adalah pelajar Al-Azhar, gitu. Jadi itu untuk sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang visa pelajar tadi. Adapun ketika antum tidak mengikuti ma'had, maka antum tidak bisa mendapatkan surat sponsor dari Al-Azhar tadi. Gitu. Ustadz mohon izin bertanya bagaimana dengan pergaulan anak-anak khususnya usia SMP SMA nanti saat belajar di ma'had dan tinggal di asrama. Apakah ada pengontrolan? Oh ya, ada pengontrolan. Pengaturan jam pulang ada. Jadi ada jam, kalau kegiatan rutinnya hampir sama ya seperti di pesantren di Indonesia, ada sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian setoran hafalan Quran ke musrif-musrifah sebelum keberangkatan ke sekolah. Kemudian 6:30 biasa mereka siap-siap, jam 7 kurang seperempat mereka berangkat ke sekolah, jam 7 sudah mulai sekolah, kemudian sampai jam 1 atau 1:30, kemudian pulang ke asrama nanti istirahat sampai asar, setelah asar ada bimbingan bahasa Arab, kemudian setelah itu sampai maghrib, setelah maghrib ada setoran hafalan Quran lagi sampai isya, setelah isya makan, setelah makan ada yang ikut tahsin tahfiz ya, tahsin tahfiz bersanad, ada yang ikut kajian-kajian di situ setelah isya. Nanti jam malamnya tetap jam 10 malam mereka harus sudah off semua, sudah nggak ada yang kalau keluar asrama jam 9 ya. Kalau yang banat yang perempuan lebih ketat ya, jam 9 mereka sudah tidak ada aktivitas, kemudian siap-siap istirahat, jam 10 tidur. Kalau yang laki-laki mungkin jam 10 mereka sudah baru jam malam kemudian istirahat. Insya Allah ada pengontrolan. Kemudian pergaulannya alhamdulillah sih sampai saat ini aman-aman ya. Aman-aman, tidak ada yang nongkrong-nongkrong mungkin sampai tengah malam. Kemudian alhamdulillah di sana bagus-bagus. Ya Allah pilih teman-teman yang berada di sana orang-orang yang baik-baik. Anak-anak Darul Arifin juga alhamdulillah di sana baik-baik ya. Soleh-solehah, bisa rajin-rajin, kemudian sebagian besar menghafal Al-Quran, mengambil sanad, dan lain sebagainya. Ustaz, saat proses belajar mengajar bahasa yang digunakan bahasa Arab amiyah ya Ustaz. Nah itu tadi udah dijelasin ya, ada yang amiyah, ada yang fushah, tapi kebanyakan ambil para dosen mengajar dengan bahasa fushah. Assalamualaikum Buya, Waalaikumsalam. Apakah ada BRI atau BNI yang dekat asrama atau ma'had? ATM-nya ada, tapi banknya nggak ada. Jadi kalau ayah bunda mau membekali anaknya dengan ATM dari bank BRI atau BNI boleh pakai aja, tapi yang ada logo visanya ya, logo visa atau logo master di kartunya tadi itu insya Allah bisa digunakan di ATM manapun di Kairo. Dan alhamdulillah asrama kita dekat dari mesin ATM, asrama kita dekat, jadi anak-anak kalau misalnya mau emergensi mau ngambil masuk ke ATM bisa dekat lah, sangat dekat insya Allah. Assalamualaikum Buya, apakah kita harus mengikuti ma'had sampai tuntas untuk melanjutkan S1? Dan untuk keberangkatan sendiri, apakah paspor sudah disediakan dari ma'had Darul Arifin Buya? Kalau antum ingin melanjutkan S1, pastinya harus selesai di ma'hadnya. Karena salah satu syarat untuk melanjutkan S1 harus punya ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar. Itu harus dimiliki dan diserahkan ke S1, ke kuliah. Nah, ketika antum menyerahkan ijazah tadi, maka masuk S1-nya tidak perlu tes, karena ijazahnya ijazah Al-Azhar. Artinya kualitas Al-Azharnya sudah ada di situ. Nah, kemudian untuk paspor ya, paspor itu adalah dokumen pribadi itu.
sama kayak KTP, sama kayak KK, sama kayak kartu pelajar, itu diurus di masing-masing daerah. Jadi kalau antum tinggalnya di Riau misalnya, kemudian kita uruskan di Bekasi ya, apa berarti ongkos ya dari Riau kemari, atau dari Madura kemari, atau dari Lombok kemari, itu kejauhan. Jadi baiknya diurus di masing-masing daerah, dan murah kok, murah dan mudah insya Allah. Yang penting tepat ya. Nanti untuk apabila antum mendaftar, biasanya nanti kalau untuk proses paspor, jika diperlukan arahan, nanti akan diarahkan oleh tim Darul Arifin yang ada di Jakarta insya Allah. Ya, saya kira seperti itu. Kita sudah melewati jam 11:26, Masya Allah sudah 1 jam lebih bersama saya, Arifin. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan sebelum ditutup pertemuan kita pada kali ini. Atau apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, silahkan nanti bisa, atau ingin berhalangan untuk bertanya, silahkan bertanya ke WhatsApp saya, boleh di 0812 81101515 ya. 0812 81101515, silahkan bertanya apa yang perlu dipertanyakan, dan insya Allah penutupan jalur Ma'had ini akan kami tutup di akhir bulan ini, yaitu tanggal 25 Juli 2022, dan bagi yang sudah mendaftar dan belum menyerahkan berkas-berkas lengkap, mohon agar segera dikirimkan berkas-berkas lengkapnya agar bisa diproses visa dan rekomendasi Kemenaknya. Segitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apa mengikuti jenjang S1 apakah berbayar? Gratis ya. Semua gratis ya, Al-Azhar gratis. Dari TK, SD, SMP sampai S3 gratis Al-Azhar. Tidak ada bayar sama sekali. Hanya mungkin Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dan tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo. Maka Darul Arifin menyediakan asrama untuk lebih mempermudah antum-antum semua tinggal di Kairo. Saya kira demikian pertemuan kita pada kali ini. Kami selaku Darul Arifin mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang sudah berkenan mengikuti acara Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan Allah berikan kemudahan buat kita semua, khususnya bagi teman-teman yang ingin melangkahkan kaki untuk melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Nah, ini sebelum saya tutup ada satu lagi yang bertanya ini, Afwan. Satu lagi, berarti kalau dapat beasiswa tambahan orang tua bayar bulanannya jadi berkurang ya Ustadz? Ya. Ya kalau mau dikurangin ngambil dari sana enggak apa-apa, tapi yang jelas di sana itu beasiswanya diambil dalam bentuk uang cash ya, uang cash. Jadi pada saat sekolah nanti tinggal ngambil di kasir lah, ibaratnya di TU ya, ngambil di situ. Nah, uang itu mau diapakan, apakah mau dibayarkan ke asrama, nanti tinggal dipotong. Apa itu teknis saja saya kira. Saya kira seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, berdoa pada Allah. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang berkah untuk orang tua kita, sehingga bisa membiayai kita semua melangkahkan kaki menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.